Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Dan juga hadirin di studio TVRI Senayan Jakarta. Selamat datang dalam kejuaraan tinju profesional Indonesia versi Komisi Tinju Indonesia KTI Pusat, yang tentu saja dilangsungkan pada malam hari ini Jumat 25 April 2025. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan menyaksikan pertandingan kejuaraan tinju profesional dengan promotor Martin Daniel SH yang bekerjasama dengan TVRI dan juga KTI Pusat. Dan langsung saja kita akan memasuki prosesi untuk memperkenalkan sabuk yang akan diperebutkan dan juga dipertandingkan pada malam hari ini. Dan kami undang ke atas ring para tokoh yang tentu saja berkontribusi besar atas terselenggaranya event pada malam hari ini. Kami undang ke atas ring promotor internasional Bapak Martin Daniel SH. Selanjutnya kami undang ke atas ring tamu kehormatan pada malam hari ini, Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Dr. Habibur Rahman SH MH. Ya, tentu saja ini akan menjadi salah satu tonggak dan juga momen kebangkitan tinju Indonesia, di mana ada tokoh-tokoh yang sangat berkontribusi dan concern sekali dengan prestasi tinju. Kita akan malam ini menjadi saksi dalam perebutan sabuk emas Komisi 3 DPR RI. Baiklah, sabuk emas Ketua Komisi 3 DPR RI. Baiklah, selanjutnya kami undang juga ke atas ring Direktur Program dan Pemberitaan TVRI Bapak Arif Adi Kuswardono. Dipersilakan. Selanjutnya kami undang ke atas ring Bapak Adnan Taufik, anggota DPRD DKI Jakarta. Dan selanjutnya Bapak Ali Lubis, anggota DPRD DKI Jakarta. Ya, berikutnya kami juga undang ke atas ring public figure, tokoh masyarakat, seorang influencer, Bapak John LBF. Juga kami tunggu kehadirannya di atas ring di tengah-tengah kita semua. Kami undang Bapak Pulung, anggota Komisi 3 DPR RI, untuk bergabung ke atas ring dalam kehangatan suasana kita pada malam hari ini. Kemudian tidak lupa juga kami undang ke atas ring Ketua Umum KTI Pusat Bapak Kapten Anton Sihombing MSC. Selanjutnya kami juga mengundang supervisor pertandingan dari KTI Pusat Bapak Sangap Sidahurun. Ya, baiklah, selanjutnya akan segera kita mulai acara dan juga perebutan sabuk emas kejuaraan tinju pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai, kita akan mengumandangkan terlebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dan tentu saja terselenggaranya event ini atas prakarsa dari seorang promotor internasional. Oleh karena itu kita akan dengarkan dulu dua patah kata dari promotor internasional Bapak Martin Daniel SH. Selamat malam. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Tentunya saya selaku promotor, saya sangat berterima kasih atas dukungan, support dari saudara-saudara sekalian sehingga kita bisa sampai di acara puncak Jakarta Big Fight yang ke-21, kejuaraan nasional memperebutkan sabuk emas Ketua Komisi 3 DPR RI. Saya berterima kasih secara pribadi sebagai promotor kepada Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Dr. Habib Kurrahman SHMH. Dengan dukungan dan support beliau, kita bisa dengan semangat sekarang menyelenggarakan tinju profesional yang tentunya sesudah ini pasti akan ada tinju-tinju profesional yang lain. Dengan niat kita, dengan tekad kita, Jakarta Big Fight melahirkan juara dunia baru di Indonesia. Tentunya kami juga dengan penuh semangat, kami ingin membuat prestasi di mana Jakarta Big Fight melahirkan juara dunia, dan di era Presiden Bapak Prabowo kita ciptakan juara dunia. Itu niat kami, dan kami akan terus berkolaborasi dengan teman-teman semua. Dan juga yang terakhir saya ucapkan banyak terima kasih kepada TVRI yang sudah bersama-sama dengan kami berkolaborasi untuk supaya masyarakat bisa menyaksikan semua partai kami bisa ditonton di seluruh pelosok tanah air. Partai kami malam ini, dan masyarakat bisa menikmati dan masyarakat bisa menyaksikan bahwa malam ini ada juara nasional baru. Itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat rekan-rekan semua dari DPR RI, anggota DPR RI, DPRD DKI yang sudah mendukung. Dari KTI ini juga dari dulu bersama-sama dengan Martin Daniel Promotion. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Martin Daniel SH. Selanjutnya tentu saja event ini juga terselenggara atas kontribusi besar dari Televisi Republik Indonesia. Maka dari itu kita akan juga simak bagaimana sambutan dari Direktur Program dan Berita LPP TVRI Bapak Arif Adi Kuswardono. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Habibur Rahman, Ketua Komisi 3, kemudian Pak Martin Daniel, promotor, Pak Anton Siombing, Bapak-bapak dari DPRD DKI, juga bapak-bapak yang lain. Jadi TVRI berterima kasih dan merasa terhormat ikut mendukung terselenggaranya pertandingan pada malam hari ini. Dan tentu harapan kami adalah TVRI menjadi rumah olahraga. Jadi TVRI Sport akan selalu mendukung perkembangan olahraga nasional, dan kita harapkan lewat pertandingan pada malam hari ini akan memberi pengaruh, semangat, motivasi kepada generasi muda Indonesia untuk lebih berprestasi. Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi tepuk tangan dong untuk Bapak Arif selaku Direktur Program dan Berita LPP TVRI. Baiklah, selanjutnya ini adalah satu seremoni yang sangat sakral. Akan segera kita langsungkan dan tentu saja kita saksikan. Ini adalah bagaimana kita memperkenalkan sabuk yang akan diperebutkan pada malam hari ini. Dipersilakan untuk lady untuk menghampiri promotor Bapak Martin Daniel. Baiklah, ini dia sabuk yang akan diperebutkan pada malam hari ini. Kejuaraan sabuk emas Ketua Komisi 3 DPR RI. Selanjutnya diserahkan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Dr. Habibur Rahman SHMH. Lalu kemudian dipersilakan dari Bapak Habib kepada Bapak Dir, Pak Arif, sabuknya diserahkan. Ini dia, secara simbolis boleh diangkat, iya. Lalu kemudian
akan diserahkan juga kepada Ketua Umum KTI Pusat Bapak Kapten Anton Sihombing MSC. Inilah sabuk yang sangat bergengsi yang akan diperebutkan di pertandingan pada malam hari ini, dan secara simbolis juga akan segera diangkat. Dipersilakan kepada Supervisor pertandingan KTI Pusat Bapak Sangap Sidauruk SH. Ini adalah sabuk yang akan dipertandingkan pada malam hari ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini, yang tentu saja memiliki concern yang sangat besar supaya tinju Indonesia semakin maju, semakin jaya dan berkibar di dunia. Baiklah, terima kasih untuk bapak-bapak. Saat lagi kita akan segera menyaksikan pertandingan di partai pertama. Untuk bapak-bapak dipersilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin dan juga pemirsa, selamat datang dalam kejuaraan tinju profesional Indonesia versi Komisi Tinju Indonesia Pusat KTI Pusat. Dan sabuk yang baru saja kita saksikan, perebutan sabuk emas Ketua Komisi 3 DPR RI. Dan tentu saja ini juga hasil kerjasama dari promotor internasional Martin Daniel Esa bersama dengan TVRI dan juga KTI Pusat. Dan kami juga memperkenalkan Supervisor pertandingan Sangap Sidauruk SH, Dr. Ring Official Dr. Putu Agus Parta Wirawan, dan barisan referee dan juga judge atau wasit serta hakim pada malam hari ini Erik Suwarno, Sumardi, Renhard Sitompul, dan Musi A. Valentino serta timekeeper Reza Sanduk. Alright, kita akan segera menuju ke pertandingan di partai yang pertama. Inilah pertandingan tinju profesional non-title versi KTI Pusat Jakarta Big Fight ke-21 2025 di kelas flyweight 50,802 kg. Inspektur pertandingan KTI Pusat Bapak Sangap Sidauruk SH, Sekretaris pertandingan KTI Pusat Ibu Hakiki Robianti, Dr. Ring pertandingan KTI Pusat Dr. Putu Agus Parta Wirawan, timekeeper Reza Sanduk, dan kita sambut referee di partai ini Sumardi. Sementara para hakim yang akan memberikan angka ada Hakim A. Renhard Sitompul, Hakim B. Erik Suwarno, dan Hakim C. Musi Valentino. Dan pertandingan ini dalam pengawasan Komisi Tinju Indonesia KTI Pusat, promotor tinju internasional Martin Daniel SH, dan matchmaker Syarifuddin Lado. Baiklah hadirin dan juga pemirsa, langsung kita sambut kedua boxer pada malam hari ini. Boxing at the blue corner, petinju kelahiran Bojonegoro 15 Oktober 1990, usia 34 tahun saat ini dengan berat badan 50,8 kg dengan tinggi 162 cm dengan jangkauan 81 cm dengan gaya bertanding counter boxer. Please welcome Muhammad Roger Solemin.
Dan inilah yang akan menjadi lawannya, boxing at the red corner. Petinju kelahiran Ambon 11 Januari 2001, usia 24 tahun saat ini, dengan berat badan 50,8 kg, dengan tinggi badan 162 cm, dengan jangkauan 81 cm, dengan gaya bertanding counter boxer. Ladies and gentlemen, please welcome Asir Kewas Tuang. Alright, kedua petinju sudah berada di atas ring dan kini saatnya saya perkenalkan kembali, reintroducing first, boxing at the blue corner. Bertanding 17 kali dengan menang TKO 5 kali, menang angka 7 kali dan kalah angka 3 kali. Bertanding dari Sasana Hammer Boxing Camp Bojonegoro, didampingi oleh manajer dan juga pelatih Muhammad Falah. Ladies and gentlemen, please welcome Muhammad Roger Solimin. Dan inilah lawannya, boxing at the red corner. Bertanding 10 kali dengan menang TKO 6 kali, menang angka 4 kali, draw 1 kali. Bertanding dari Sasana Nafas Boxing Camp Manado dan didampingi oleh manajer Rini Yuke dan juga pelatih Jito Armando. Kita sambut Asir Kewas Tuam. Dan kedua boxer silakan menuju ke tengah-tengah ring untuk mendengarkan aturan main dari referee. Kalian udah bertanding 10 ronde ya, saya ingatkan dilarang mukul kepala bagian belakang, di bawah perut belakang lidah, sportif. Dengarkan apa wasit, oke? Second. Alright, boxer, let the fight begin. Masih bersama saya Bung Rahman, sang juara WBA dan IBF. Bagaimana Bung Rahman melihat kedua petinju ini merupakan peringkat 1 dan kedua, Asir Kewas di sudut merah melawan Roger di sudut biru. Ya, kita lihat kedua-duanya petinju. Asir Tuasma ini udah cukup berpengalaman. Betul. 10 kali naik ring, 6 kali menang KO, 4 kali angka dan 1 kali seri. Sedangkan lawannya Muhammad Roger Solimin sudah cukup berpengalaman, lebih naik ringnya sekitar 17 kali, 5 kali menang KO, TKO, 7 kali kalah menang angka dan 3 kali kalah angka. Nah, Bagaimana kita lihat langsung mendapat tekanan dari Asir Kewas tadi. jadi Roger secara pengalaman mereka berdua udah Betul. sangat cukup di ring profesional. secara postur juga sangat identik begitu ya, Ya, Bung secara Rahman. postur mereka berdua sama dengan tinggi 162 cm. Ya. Betul sekali. Jadi cukup berimbang di tinggi badan. Kita lihat Roger dengan celana hitam, sementara lawannya juga dengan dominasi warna hitam dengan dominasi Kita lihat berwarna biru satu begitu. jab dari Asir tadi. Dengan gaya posisi yang sangat kidal begitu ya Bung Rahman. Benar sekali. Asir petinju kidal, sedangkan dua-duanya petinju kidal. Betul Kita sekali. lihat. Ya. Seharusnya akan menjadi pertandingan yang seru mengingat peringkat yang berada di puncak di kelas flyweight ini. Iya.
kita lihat cukup bagus daya menghindar dari Muhammad Roger ya. Masih mencari peluang untuk melakukan serangan tadi Aser Kewas. Kita lihat Saksikan. Aser Kewas menekan ini. Masih bisa dihindari tadi oleh Roger begitu Bung Rahman. Benar sekali, satu street kiri namun dapat dihindari oleh Muhammad Roger. Masih sama-sama lakukan penjajakan di ronde pertama ini. Kita tahu memang 10 ronde bukanlah waktu yang sebentar begitu ya Bung Rahman. Ya, jadi kedua petinju harusnya bisa mengatur ritme permainan karena ronde cukup panjang 10 ronde ya, Indra. Kita lihat bagaimana hook kiri tadi dari Aser, Aser. betul sekali Bung Rahman. Cukup telak tadi mengena dari wajah dari Roger. Akan berakhir ronde pertama ini saudara penonton, masih cukup berimbang. Jab dari Ya, ya tidak mengenal street kiri dari Aser ya, kita lihat. ya betul sekali. Dan berakhir sudah ronde pertama saudara penonton, pertandingan antara Aser Kewas Tuama melawan Muhammad Roger Solimin yang memperebutkan sabuk emas Komisi 3 DPR RI di kelas flyweight 50,802 kg. Ronde pertama tadi bagaimana Bung Rahman? Memang cukup masih rendah intensitas pertandingan tadi Bung Rahman. Ya benar karena kedua petinju kan melihat ini ronde cukup panjang 10 ronde jadi mereka kedua petinju masih mengatur ritme permainan. Betul dan sekali. kita lihat memang ada jab dan ringan dari Aser. Kemudian ada satu street yang cukup telak tadi masuk Indra. Ya. Dalam tayang ulang ini tadi bagaimana momen yang terjadi di ronde pertama. Namun menurut penilaian saya keduanya masih berimbang. Masih cukup berimbang begitu Bung Rahman ya. Masih cukup panjang tentunya saudara penonton. Bagaimana ini merupakan salah satu dari dua pertandingan utama yang akan tersaji di ring tinju Jakarta Big Fight ke-21 ini. Inilah dia ronde kedua. Satu jab ringan dari Muhammad Roger. Roger betul. Sebuah percobaan hook tadi dari Roger. Ya, kali ini memukul bagian belakang kepala tadi Ya, Aser kita Kewas. lihat ditegur sama Ya, betul wasit sekali ya. Bung Rahman. Wasit yang memimpin, wasit Sumardi. Iya, mestinya kedua petinju bisa melancarkan jab ringan ya sebelum melakukan pukulan power ya. Jadi Untuk membuka pertahanan begitu ya, Bu. Iya. Ya, jab ke arah perut dari Kali ini. Aser. Kita lihat jab lagi ke arah perut. Kanan yang lutut, Tadi, ya. iya, disusul pukulan street kiri tapi tidak mengenai sasaran dari Aser. Lagi-lagi hook kanan yang meleset dari Aser tadi. Benar sekali Indra. Ya, jab ringan dari Aser. Masih berlangsung dengan tempo yang tidak terlalu tinggi. Satu street dari Aser cukup telak tadi Ya, mengenai Muhammad Roger ya. memaksa Roger untuk lakukan clinch begitu Bung Rahman. Benar sekali. Lagi-lagi Kiri belum yang luput dari mengenai Aser. sasaran begitu ya, Bu. Aser Kewas. Lihat memang pengalaman bertinju di profesional sudah membuat keduanya memiliki pukulan yang cukup keras begitu ya, Bung. Benar sekali Indra. Dari cara pengaturan tempo pun mereka udah cukup pengalaman. Aser Kewas menempati urutan pertama atau peringkat pertama. Sementara lawannya ada di peringkat kedua, Roger Solimin. Nyaris tadi. Ya, betul sekali. Kanan, namun cuma tipis. Tipis saja. Ya. Belum mengenai secara telak tadi hook kanan dari Aser.
Kali ini kombinasi pukulan dari Roger yang belum mengenai sasaran. Straight Kita lihat kiri dari bagaimana, Aser ya. namun tidak mengenai sasaran. Cukup baik upaya gerakan menghindar yang dilakukan oleh Roger Solimin. Mendekati akhir ronde kedua ini dan Straight kita kiri lihat yang cukup telak Ya. dari Muhammad Roger mengena ke wajah Aser Kewas. sempat dilakukan balasan namun ronde Penghujung di ronde penghujung. bel keburu berbunyi begitu ya Bung Rahman. Ya. Kali ini ronde kedua sudah berakhir. Kita sama-sama saksikan saudara penonton dan juga Bung Rahman apa yang terjadi di ronde kedua ini. Ada sempat satu pukulan mengarah ke belakang kepala Roger tadi ya Bung Rahman. Ya, mestinya itu menjadi peringatan dari Betul. wasit karena bisa membahayakan petinju. Berulang kali memang pukulan yang dilepaskan oleh Ya, kita lihat satu Aser, ya, pukulan Bung. ke arah belakang dari Aser ke belakang kepala Muhammad Roger Solihin. ya Pukulan tersebut sebenarnya sangat membahayakan untuk lawan. betul sekali. Ini menjadi ini buat wasit harusnya memberikan peringatan Betul. untuk Aser ya. Dan bahkan mungkin bisa lakukan pengurangan poin begitu ya Bung Rahman. Iya. Kita lihat kali ini Aser lakukan jab-jab tadi ke arah wajah dari Roger. Jab lagi dari Aser. Satu Bagaimana kita kanan. lihat? Iya. Mengenai cukup telak tadi. Lagi-lagi hook kiri dilepaskan oleh Aser, namun yang kali ini belum mendarat dengan cukup telak. Ini wasit harus memberikan warning pada Aser Betul. agar jangan memukul di belakang kepala, Indra. Sudah lakukan beberapa kali begitu ya Bung Rahman ya. Benar sekali. Ini membahayakan petinju nanti. Betul sekali. Ya, jab dari Muhammad Roger ya. Jab lagi dari Muhammad Roger di counter jab dan hook Hook kiri tadi oleh ya. Aser ya Bu. Ya. Namun tidak mengenai sasaran. Ya, jab dari Aser kita lihat. Ya, satu straight Bagaimana kiri tadi dari straight dari Roger tadi. Roger cukup mengenai Telak tadi. sasaran. Ya. Masih sama-sama cukup kuat saudara penonton. Ya, kita lihat Ya. masih berimbang kedua Masih cukup petinju. berimbang. Iya. Stamina Di keduanya ronde pun tersebut. juga masih sama kuat begitu ya Bung Rahman. Ya, kita lihat keduanya bisa mengatur tempo ini. Ya. Jadi masih cukup seimbang ya. 1 menit tersisa di ronde ketiga saudara penonton. Baik kita Aser lihat. maupun Roger masih sama-sama cukup kuat. Mengarah ke arah perut. Betul. Pukulan dari Muhammad Roger kita lihat. Kali ini Roger mencoba melakukan pukulan ke arah perut. Kombinasi 2 pukulan tadi. Satu jab Lagi-lagi dari telak tadi. Muhammad Roger ya. Bagaimana straight tadi dari Aser Kewas, membahayakan Roger kali ini. Mencoba lakukan clinch Roger Solimin. Bagaimana kita Satu lihat? straight kiri, Bagaimana cukup telak telak. tadi? Ya, betul sekali. Mulai menekan Aser Kewas. Namun counter ya, kita lihat ada Lagi-lagi. balasan dari Muhammad Roger. Kita lihat kedua petinju cukup menikmati Betul sekali. pertandingan. Ya. Indra. Bagaimana kita lihat saudara penonton dan juga Bung Rahman berakhir sudah ronde ketiga tadi berjalan dengan tempo yang sedikit meningkat dari 2 ronde sebelumnya. Bagaimana Bung Rahman melihat pertandingan di ronde ketiga tadi? Saya melihat di ronde ketiga tadi kedua petinju masih cukup berimbang. Ya, Ada beberapa pukulan dari Aser namun dibalas juga oleh Muhammad Roger dengan ada beberapa pukulan telak yang masuk tadi. betul sekali. Jika bisa diistilahkan keduanya sudah mulai menekan
menekan pedal gas begitu ya Bung Rahman ya. Benar sekali. Jadi intensitas penyerangan udah cukup ditingkatkan dari kedua petinju. Betul sekali. Bagaimana sama-sama kita lihat dalam tayangan ulangnya saudara penonton. Baik Aser dan juga Roger mulai sama-sama lakukan serangan demi serangan yang berbalas. Tentunya kita akan nantikan di 7 ronde berikutnya direncanakan apakah mampu atau justru ada pukulan kejutan. Dan kini sudah memasuki ronde keempat. Aser lakukan inisiatif serangan lebih dahulu. Kita lihat jab-jab dari Muhammad Roger tadi sempat masuk ke wajah Aser. Ya, Strip kiri namun betul luput sekali. dari Aser. Melakukan clinch tadi harus dipisahkan oleh wasit Sumardi. Coba buka pertahanan Ya. dengan jab-jab begitu ya Bung. Benar sekali. Roger, namun sebuah pukulan bertubi-tubi dilancarkan oleh Aser Kewas. Nah, kita lihat agak terdesak Muhammad Roger dari Aser nih di ronde ini. Satu Sebuah- hook kanan yang luput dari Aser. Sebuah counter yang sangat baik begitu ya Bung Rahman. Break. Lagi-lagi wasit memisahkan kedua petinju. Kedua petinju melakukan rangkulan terus ini Betul. di mestinya wasit segera bertindak untuk memisahkan kedua petinju. Nah, Indra. Memberikan peringatan begitu ya Bung. Iya. Sama-sama masih mencari celah. Benar sekali Indra. Kita lihat kedua-duanya masih sangat berhati-hati. Betul, karena memang sama-sama memiliki pukulan yang cepat dan bertenaga begitu ya Bung Benar sekali, benar sekali. Rahman. Iya, satu Kali kiri ini namun hook ya kiri tidak ya. mengenai sasaran dari Muhammad Roger. Nah, belum tepat tadi pukulan dari Roger. Stop. Balang katanya. Harusnya kedua petinju itu melancarkan pukulan jabnya. Betul. Jadi biar bisa sambil bisa mencari poin dan mengatur jarak ya. Indra. Betul sekali Bung Rahman. Bagaimana kita lihat dengan gaya yang relatif hampir mirip begitu ya Bung Rahman. Benar sekali. Kedua-duanya mempunyai tipe permainan yang counter boxer ya. Ya Indra. betul. Jadi sama-sama saling menunggu untuk melepaskan pukulan dan di counter. Betul sekali. Menunggu lawannya membuka serangan lalu memberikan. Nah, bagaimana kita lihat sebuah hook kiri ya Bung. Mengenai sasaran. Telak tadi. Telak sekali. Kita lihat cukup goyang. Kali ini tertekan saudara penonton, bagaimana Roger berupaya untuk melakukan clinch di penghujung ronde keempat. Bagaimana kita lihat Bung Rahman tadi sebuah hook kiri telak sekali begitu Bung. Satu counter hook kiri dari Aser Kewatuama tepat mengenai sasaran. Betul sekali. Baru saja kita bahas begitu ya Bung, menunggu serangan untuk melakukan serangan balik. Benar sekali. Ini kedua-dua petinju karena tipenya sama-sama counter boxer. Betul. Jadi saling menunggu siapa yang memukul akan di counter. Indra. Dan Aser bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan sangat baik begitu ya Bung. Benar sekali, benar sekali. Namun cukup beruntung juga bagi Muhammad Roger. Bel ronde keempat keburu berbunyi begitu Bung, untuk sementara menarik nafas, menemukan kembali ritme pertandingan untuk melanjutkan di ronde selanjutnya yakni ronde kelima. Bagaimana prediksi Bung Rahman di ronde-ronde selanjutnya Bung? Apakah Aser bisa tetap mempertahankan ritmenya atau justru Muhammad Roger bisa keluar dan membalikan keadaan? Bagaimana Bung Rahman? Di ronde ini kita melihat tadi Aser udah sempat Betul. mendapat momen memasukkan satu pukulan keras. Ya, keras sekali memang. Dan telak dan membuat Roger sempat sempoyongan ya. Betul sekali. Kemungkinan di ronde-ronde selanjutnya Aser akan memforsir kemenangan KO, Indra. Betul.
Tentunya tekanan bagi Roger yang sudah sempat menerima pukulan begitu telak dari Aser Kewas tadi. Ya, kita lihat Muhammad Roger merangkul. Ya, Rick. namun kita lihat memang Roger masih cukup bugar meskipun sempat menerima pukulan telak tadi ya, Bu. Kemungkinan stamina dari Roger Ya. itu cukup bagus, makanya ada apa namanya pemulihannya cepat. Ya. Namun kali ini lagi-lagi kombinasi pukulan Kombinasi dari pukulan Aser dari Kewas. Bagaimana kita lihat saudara penonton dan juga Bung Rahman, betul sekali bagaimana Aser yang mengincar pukulan knockout di ronde kelima ini bisa melancarkan pukulannya begitu Bung Rahman. Mengenai rusuk Indra. Ya. Dan akhirnya saudara penonton dan juga Bung Rahman, kita saksikan bagaimana Aser Kewas akhirnya berhasil menuntaskan pertandingan dengan knockout begitu Bung Rahman. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan setelah di ronde sebelumnya Ya. Aser mendapat momen membeli pukulan telak. Saya memberikan komen tadi kalau selanjutnya dia akan memforsir Betul sekali. kemenangan KO, dan terbukti Aser memenangkan KO. Terbukti sekali ucapan dari Muhammad Rahman bahwa Aser Kewas Tuama yang sempat melakukan pukulan telak di ronde sebelumnya kali ini lakukan atau upaya untuk melakukan knockout dan akhirnya berhasil di ronde kelima dengan sebuah pukulan knockout Ke arah rusuk, rusuk. ya. Betul sekali Bung Rahman. Dan berikutnya kita akan kembali bergabung ke ring bersama rekan Fadli Sungkara. Baiklah, pertarungan terhenti di ronde kelima. Pertarungan yang sangat luar biasa. Sengit jual beli serangan terjadi antara kedua boxer yang sama-sama unjuk gigi, unjuk kemampuan, power, speed, dan juga stamina yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kedua petinju yang baru saja bertanding. Untuk kedua petinju, Muhammad Solimin dan juga Aser Kewas segera menuju ke tengah ring untuk official decision. Baiklah, hadirin dan juga pemirsa, dari pertarungan yang sedianya dilangsungkan dalam 10 ronde tapi kemudian berakhir di ronde kelima dan pertandingan dimenangkan dengan KO oleh petinju dari sudut merah, Aser Kewas. Kami undang naik ke atas ring untuk sudah memberikan sabuk promotor Bapak Martin Daniel SH untuk naik ke atas ring. Kami juga mengundang Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Dr. Habibur Rahman SH.MH. Kemudian Ketua Umum KTI Pusat Bapak Anton Sihombing dan juga Supervisor Pertandingan KTI Pusat Bapak Sangat Sidauruk. Ready? Bapak Sangat sudah. Baik. Sabuk pertama-tama diserahkan dulu kepada Bapak Inspektur Pertandingan Bapak Sangat Sidauruk. Lalu kemudian, ya boleh.
Inilah sabuk kemas Ketua Komisi 3 DPR RI yang diangkat oleh Inspektur Pertandingan Bapak Sangap Sidor. Selanjutnya diserahkan kepada promotor Bapak Martin Daniel SH. Dan berikutnya akan diserahkan kepada Ketua KTI Pusat terlebih dahulu Bapak Anton Sihombing. Juga untuk diangkat sabuk kebanggaan. Kemudian diserahkan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Habibur Rahman. Untuk selanjutnya disematkan kepada petinju yang sangat luar biasa tampil pada malam hari ini. Ladies and gentlemen, please welcome Aser Kewas. Selamat tentunya untuk Aser Kewas. Dan kembali ini adalah satu apresiasi untuk petinju berprestasi yang diserahkan oleh Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI, sebuah sepeda motor. Ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Habibur Rahman, yang memberikan hadiah yang sangat istimewa dan juga spesial dan tentu saja takkan terlupakan untuk Aser Kewas. Selanjutnya untuk Muhammad Solimin juga akan dikalungkan medali. Kali ini diserahkan dari Inspektur Pertandingan kepada promotor Bapak Martin Daniel SH untuk langsung dikalungkan kepada petarung yang sudah berusaha keras pada malam hari ini, Muhammad Solimin. Boleh kita berfoto dulu semua, Bapak-bapak, kita berfoto dulu, kita abadikan momen yang sangat istimewa dan langka ini. Ini akan menjadi salah satu tonggak sejarah bagi perjalanan tinju bagi kita semua, terutama bagi Aser Kewas. Silakan untuk para fotografer untuk diabadikan momen ini. Baiklah, demikian tadi pertandingan yang baru saja kita saksikan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali hadirkan satu partai yang kita tunggu-tunggu. Tetaplah bersama kami di TVRI.